Medula spinalis, materi setelah sistem saraf. Medula spinalis terletak di dalam kanus vertebralis dari kolumna vertebralis. Kanalis vertebralis, kalian ingat os vertebrae, tulang punggung dari setelah tulang tengkorak sampai ke ekor. Kan di tengah-tengah tulang vertebrae itu ada lubang-lubang. Kalau menyatu lubang-lubangnya itu dari tulang pertama sampai ke tulang ke ekor itu akan membentuk yang namanya kanalis vertebralis. Ini dia. Ya. Kemudian memanjang dari foramen magnum sampai ke pertengahan os sacrum. Itu medula spinalis. Ya, terbagi atas apa aja? Terbagi atas pars cervicalis di daerah leher, pars thoracalis di daerah dada, pars lumbalis di bagian perut, pars sacralis di bagian setelah perut yaitu ekor. Terdapat dua pembesaran pada medula spinalis, yaitu intumescentia cervicalis dan intumescentia lumbalis. Nanti kita pelajari berikutnya. Ya, ini foramen magnum. Ini kan otak. Ini kan ada namanya tengkorak kan. Ada foramen magnum. Ya, baru sini ada. Mulai dari sinilah yang namanya medula spinalis sampai di akhir, sampai di pertengahan os sacrum. Dari sepanjang leher itu sampai ke pertengahan os sacrum ada dua pembesaran, intumescentia cervicalis sama intumescentia lumbalis. Ya. Intumescentia cervicalis nanti akan keluar plexus brachialis, kalau intumescentia lumbalis akan keluar plexus lumbosacralis. Ya, itu messensia pada medula spinalis. Ada dua tadi, itu messensia cervicalis sama lumbalis. Ya, kalau di cervicalis berarti pembesaran di antara pars cervicalis dengan pars thoracalis. Kalau itu messensia lumbalis, pembesaran di perbatasan antara pars lumbalis dengan pars sacralis. Ya, ini dia pembesarannya. Sama di sini. Di sini bagian toraks, sini di bagian ini bagian cervicalis, di sini di bagian toraks. Kalau di sini ini di bagian lumbal, ini di bagian sakral, ya. Itu messensia disebabkan kenapa? Karena banyaknya serabut saraf yang masuk ke dan keluar di bagian medula spinalis dan banyaknya sel-sel asosiasi di bagian tersebut. Jadi karena banyak di sini saraf-saraf yang menuju ke bagian-bagian di daerah antara cervicalis dengan thoracalis, maka intumescentia cervicalis ini banyak. Nama anyamannya adalah plexus brachialis. Baru ada intumescentia lumbalis karena juga banyak serabut saraf yang masuk dan keluar di bagian medula spinalis di daerah antara lumbal sama sakral. Medula spinalis mengerucut di bagian kaudal intumescentia lumbalis yang disebut sama conus medular. Ya. Jadi di bagian kaudal, di bagian akhir mengerucut medula spinalisnya disebut conus medular. Bagian ujung dari conus medularis disebut filum terminale. Bagian ujungnya namanya filum terminale. Letak bagian-bagian saraf medula spinalis di kolumna vertebralis tidak sesuai dengan letak vertebrenya. Seolah-olah medula spinalis naik yang disebut ascensus medula. Ini dia. Nervi spinal berjalan ke arah kaudal sebelum keluar dari foramen intervertebrale. Dimulai dari pars lumbalis membentuk serabut-serabut seperti ekor kuda yang disebut cauda equina, seperti ini. Ya. Kita sekarang bahas nervi spinale. Keluar dari foramen os vertebrae yang namanya sesuai dengan bagian vertebrae tersebut. Ya. Nervi spinalis ada 5, nervi cervicalis, nervi thoracalis, nervi lumbalis, nervi sacralis, dan nervi coccygea. Ya, kalau ada potongan melintang medula spinalis yang dipotong melintang medula spinalis, maka potongan melintangannya itu ditumpahkan bagi bagian. Yang pertama substansia grisea, warnanya abu-abu, dan substansia alba, warnanya putih seperti ini.
substansia grisea, substansia alba. Ya, bedakan itu. Substansia grisea. Ya, tadi ada cornua dorsalis, ada cornua intermedius, dan ada cornua ventralis. Ada cornua-cornuanya. Nomor 1 cornua ventralis, 2 dorsalis, 3 intermedius. Ada cornuanya. Di bagian tengah medula spinalis terdapat saluran yang disebut canalis centralis. Canalis centralis. Nomor 10. Canalis centralis berisi liquor cerebrospinalis atau cairan otak. Substansia grisea menjadi tempat berkumpulnya badan-badan sel perikarion disebut dengan nuklei. Tempatnya substansia grisea menjadi tempat berkumpulnya badan-badan sel. Substansia alba berwarna putih, tempat berkumpulnya trakti dan mengandung kelopak mielin. Ya, substansia alba terdiri dari funiculus dorsalis, totalis, dan ventralis. Funiculus 456. Itu ada membedakan antara substansia grisea dengan substansia alba. Kalau substansia alba, ya, ada 3 kornua. Kalau substansia grisea ada 3 kornua. Kalau substansia alba ada 3 funiculus. Ya, substansia grisea warnanya abu-abu, terletak di bagian tengah medula spinalis. Terus substansia alba, ya, berwarna putih seperti di sekitar substansia grisea. Di bagian tengah medula spinalis terdapat saluran yang disebut canalis centralis yang tadi, ya. Kemudian canalis centralis dari situ liquor cerebrospinal. Ya. Terus substansia grisea menjadi tempat berkumpulnya badan-badan sel perikarion disebut dengan nuklei. Nuklei adalah kumpulan badan-badan sel saraf yang perikarion yang memiliki fungsi yang sama terdapat di susunan saraf pusat dan medula spinalis. Nuklei adalah kumpulan badan-badan sel saraf yang memiliki fungsi yang sama yang terdapat di susunan saraf pusat, otot dan medula. Pada medula spinalis, nuklei terdapat di substansia grisea. Ya, substansia grisea, nukleus cornua dorsalis proprius, dan columna Clarki. Ada gambarnya enggak? Nah, seperti ini. Sekarang, nah, ini tadi nuklei, ini apa? Nuklei di medula spinalis. Kemudian trakti di medula spinalis. Trakti adalah kumpulan berkas rambut saraf yang ada di susunan saraf pusat yang memiliki fungsi yang sama. Ada 3, trakti aferen, trakti eferen, dan trakti asosiasi. Trakti aferen menyalurkan rangsang dari medula spinalis ke otak. Unsur sensibel terletak di funiculus dorsalis dan funiculus lateralis bagian tepi. Trakti aferens. Dua, trakti eferen membawa rangsang dari otak ke medula spinalis. Aferen menyalurkan rangsang dari medula spinalis ke otak. Eferens membawa rangsang dari otak ke medula spinalis. Berunsur motoris hingga funiculus ventralis dan lateralis bagian pudal. Trakti asosiasi berfungsi sebagai penghubung antara segmen-segmen
dari medula spinalis. Fungsi medula spinalis sebagai alat penghubung antara encephalon dan bagian perifer, sebagai wadah bagi nuklei saraf yang terdapat di substansia krusial dan wadah bagi trakti yang berada di substansia alba. Yang ketiga, sebagai pusat dari mekanisme refleks. Refleks spinal merupakan kesatuan fungsional yang terdiri atas reseptor, konduktor, aferen, pusat, konduktor eferens, ya. Refleks spinal merupakan kesatuan fungsional yang terdiri atas reseptor iya, konduktor iya, pusat iya, konduktor eferens iya, organ efektor pun iya. Jadi lengkungan refleks ini jika berpusat pada medula spinalis, refleks spinalisnya itu akan mempengaruhi. Makanya tadi begitu mau masuk ke toraks, ada apa tadi pembesaran? Ya, ini perbedaan langsung refleks dengan refleks spinal. Langsung refleks ya. Pusat, konduktor eferen, ada efektor, ini reseptor, konduktor aferen dan pusat. Reseptor penerima rangsang, misalnya ke cucuk duri disalurkan ke medula spinalis, dari medula spinalis disalurkan ke pusat, dari pusat nanti akan keluar konduktor eferennya, kemudian akan disetujui oleh LPPM. Kemudian refleks spinal, medula spinalis, konduktor aferen, konduktor eferen, sama ya, reseptor dan ini efektor. Ya Allah, ngantuk. Ya. Refleks spinal terbagi atas refleks langsung maupun refleks antar segmen. Kalau refleks langsung merupakan sederhana, terdiri dua neuron, konduktor eferen dan eferen. Konduktor eferen yang berlangsung bersinap dengan konduktor eferen. Contoh refleks lutut. Ya. Refleks antar segmen, refleks intersegmental. Lengkung refleks terdiri atas lebih dari dua neuron. Lengkung refleks dari dua neuron. Neuron penghubung dapat berupa neuron asosiasi. Nah. Ya, contohnya refleks silang ekstensor. Ya, seperti ini contoh refleks lutut. Ya, rangsangan pada lutut akan mempengaruhi musculus quadriceps femoris sebagai reseptor. Neuron aferen, kemudian neuron eferen, kemudian musculus quadriceps femoris atau efektor. Contoh refleks silang ekstensor. Jalur taci ascenden ke otak untuk merasakan sakit tidak diperlihatkan. Oke, terima kasih. Sampai di sini mata kuliah medula spinalis. Saya mohon maaf tidak terlalu maksimal karena saya ngerekam ini pun dalam tengah malam dalam keadaan kurang sehat, tapi tuntutan tugas saya akan selesaikan video materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.